dari Pak Profesor Sarlito, maafkan saya kepada Jessica. Jessica katakan minta maaf, ibu ngapain? Dia dimaafkan juga, Jessica tetap di dalam kok. Kan kita publik sudah mengisukan bahwa tersangkanya Jessica. Kita akan gali ke Lita Gadingnya. Pokoknya Lita Gading ini hanya sosialitas saja. Ini siapa sih host? Saya juga nggak kenal sama kamu. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya, yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang sedang trending dan viral ya. Kita bakal bahas di channel ini. Ya, jadi gue masih tetap ngebahas Jessica. Kita kawal kasus Jessica dulu ini sampai PK lah ya, ataupun kita kawal terus kasusnya sampai mana ya. Jadi ada salah satu lagi orang yang bermunculan ya, yang disebut Sarlito di sini ya. Oke. Jadi itu yang pengen gue bahas. Kira-kira siapa dia? Kok tiba-tiba dia minta maaf ke Jessica? Menarik nih. Oke, mari kita kulik siapa dia. Dan kita coba mengenal dan cari tahu data-datanya siapakah dia ya. Mari kita bahas di channel ini. Oh iya, BTW, buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys, kalian subscribe dulu untuk mensupport channel ini untuk upload setiap hari biar makin semangat ya. Dengan klik tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian klik bantu gue dulu dengan tombol like-nya, kalau di komen dan share ya. Kita kawal kasus Jessica. Oke, kita coba aja langsung mulai videonya. Buat teman-teman silahkan bawa santai saja diri kalian dengan tiduran ataupun rebahan. Jangan lupa juga cemilan buat menikmati video ini beberapa menit ke depan. Let's go. Oke, ada salah satu ahli yang memberatkan Jessica, meminta maaf ke Jessica sebelum meninggal. Oke, jadi nanti kita cari tahu apakah dia sudah benar-benar meninggal atau belum. Siapakah dia? Sarlito. Oke, kita dengerin. Ada satu pernyataan. Ya. Pernyataan Profesor Sarlito sebelum meninggal, ya, dia minta maaf, sampaikan maaf saya kepada Jessica. Oke. Ya, melalui namanya Denny. Denny itu menyampaikan ke Jessica, Jess ada salam dari itu, dia bisa masuk. Pak Sarlito minta maaf. Ya maaf, saya maafin. Terus mau ngapain lagi? Saya sudah dihukum kok. Kata Jessica seperti itu. Ya, meninggal akhirnya kan. Ya. Pak Sarlito. Pak Sarlito ini dia adalah ahli psikologi teman-teman ya. Sebenarnya ahli psikologi itu nggak bisa menunjukkan bukti, tetapi dia cuma bisa melihat kepribadian psikolog ya. Kayak perilaku Jessica itu hanya menilai seperti itu. Dan ini juga diambil oleh hakim ya, buat memutuskan Jessica bersalah atau tidak. Karena nggak ada bukti yang kuat, akhirnya psikolog masuk gitu. Cara bukti nggak kuat, psikolog masuk buat bahan pertimbangan hakim. Tetapi psikolog ini menjelaskan Jessica itu psikopat gitu kan. Itu. Dan akhirnya sekarang dia meninggal ya. Oke, setelah kasus Jessica dia Nah, akhirnya nggak lama kemudian keluar namanya Lita Gading. Nah, Lita Gading itu Lita Gading itu tim dari Pak Sarlito. Jadi kalau ahli itu diminta keterangannya, ada pertanyaan dari penyidik. Nah, Lita Gading adalah tim yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi pertanyaannya itu, jawaban-jawaban itu yang dibuat oleh Lita Gading itu tidak disetujui sama Pak Profesor Sarlito. Mungkin nggak sepakat kali ya sama yang lain. Saya nggak tahu. Di situ soal Sarlito, Pak Sarlito ini Pak ya, yang minta maaf ke Jessica sebelum meninggal. Itu seperti apa, Pak Bos? Ya, saya kalau menurut saya kenapa dia minta maaf ke Jessica, dia udah manjas Jessica gitu. Ada satu perbuatan yang mengatakan dia nyesal. Kalau saya bisa diceritakan ke kalau saya nggak bisa menceritakan, saya bisa menyampaikan kenapa dia minta maaf. Iya. ya, kenapa? Saya cuma bisa menyampaikan bahwa dia minta maaf, merasakan dia ada yang dia perbuatan dia yang salah. Apa itu? Ya, Jessica nggak bersalah kok. Bukan dengan Lita Gading. BAP-nya Lita Gading itu yang dibuat oleh Lita Gading ke Pak Sarlito itu nggak seperti apa yang diinikan.
Jadi dirubah atau gimana saya nggak tahu. Saya juga masih bingung ini hubungannya dengan Lita Gading itu apa? Lita Gading itu tim. Iya, oke. Timnya Pak Sarlito. Oke. Ya kan dia sebagai timnya Sarlito. Sampai dia di-cut dia punya S2-nya karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kayaknya ini ada pesanan. Iya. Kayak ada pesanan. Artinya si Lita Gading membuat satu jawaban dari pertanyaan itu disampaikan. Ternyata Lita Gading katakan nggak bisa, Jessica nggak salah atau gimana, saya nggak tahu ceritanya. Mungkin kita akan gali ke Lita Gadingnya. Pokoknya Lita Gading ini hanya sosialitas saja, Pak. Kalau saya Kayaknya gue pengen bedah dokter Lita Gading deh. Nanti gue coba deh ya. Gue tampilin ya siapa Gading ini. Tapi gue sepil sedikit. Atau dia biasanya dipanggil Lita Gading ini. Lita Gading ini dia sering di sosial media gue juga sering muncul di FYP. Karena dia sering nanggepin kasus-kasus gitu ya, yang lagi viral juga ya. Hampir sama dengan gue, cuma dia via TikTok. Gue juga sering nonton dia gitu. Dia sering berkomentar ya tentang kasus-kasus selebriti lah ya yang diangkat. Dan tapi dia ini juga ahli psikolog ya. Nah itulah Lita Gading, sosok Lita Gading seperti itu. Dia main TikTok, nanti gue sepil deh ya siapa Lita Gading. Bukan, dia bukan. Dia adalah murid daripada Sarlito. Pak Sarlito ini. Iya. Tapi di luar itu kalau saya lihat ya. Kalau saya nggak tahu kalau itu, tapi dia profesinya adalah sama dengan Pak Sarlito. Psikolog forensik kalau nggak salah. Psikolog, ya. Dan itu akan keluar lagi nanti, banyak akan keluar. Makanya saya bilang tadi timbul karma. Siapa yang akan melakukan kejahatan atau kalau orang melakukan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Benar. Tapi kalau dia yang melakukan kejahatan, ya kan orang yang nggak bersalah ataupun kita suatu saat kita perang jorokin orang, suatu saat kita akan kena. Itu karma akan timbul. Satu persatu. Maka saya bilang tadi, ini teman-teman jaksa, hakim, penyidik, nggak pakai hati ya, saya bilang begitu loh. Oh, jadi dia curiga juga ya. Yang bermain di sini jaksa, hakim, penyelidik, saksi ahli pun ikut bermain menuduh Jessica gitu. Padahal nggak ada barang bukti yang menguatkan Jessica bersalah. Tapi semua menuduh Jessica dari awal mulanya dari Krisnamurti lah ya. Pak Edi, macam-macam lah. Jaksa, yang jaksa juga kalau nggak salah Prof Edi ya, yang sekarang KPU. Sekarang banyak banget ya ternyata. Gak gue aja yang curiga. Ternyata curiga semua dia ya. Ya, dia nggak bersalah loh. Tapi dipaksakan dengan apa ya? Proses-proses yang dibuat itu ya, merekayasa atau gimana sampai Jessica dinyatakan P21 di sidang dituntut juga diputus 20 tahun. Yang harusnya hukuman mati atau hukuman seumur hidup, kenapa 20 tahun? Iya, benar. Iya kan? Kalau memang alat buktinya terbukti dengan cukup 2 alat bukti, hukum mati. Ya. Tapi kenapa harus ada 20 tahun? 20 tahun. Itu juga menjadi keganjalan ya kalau menurut saya ya, Pak ya. Tapi ini kita balik lagi Pak ke Sarlito ya dan Lita Gading ini menjadi kesaksian sebagai ahli yang menyatakan Jessica bersalah. Itu apakah disusun oleh seorang perempuan yang bernama Lita Gading ini? Jadi pertanyaan dari penyidik disampaikan ke Pak Sarlito, itu harus dijawab BAP-nya. Dibuatlah BAP-nya itu jawabannya. Dan sebelum dibuat itu ada diskusi. Diskusi itu nggak cocok, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Benar. Ya kan. Nah, saya kan tidak tahu jelas seperti apa. Yang bisa menjelaskan itu adalah Lita Gading sendiri. Karena dia mengatakan itu nggak benar semua jawabannya Pak. Kan saya yang nyusun, kenapa susunan saya berubah? Sampai dia meninggal dia minta maaf. Ya. Kan berarti nanti bahwa Jessica itu nggak bersalah dong. Iya benar. Nah itu pikiran. Saya nggak bisa lihat. Logikanya seperti itu. Iya benar. Ya kan. Jadi gini, gue bisa menyimpulkan ya, kita ngambil garis tengahnya. Jadi si Lita Gading ini menilai Jessica itu tidak bersalah, dan si Sarlito itu menilai Jessica bersalah. Jadi keputusan dari Lita Gading itu nggak diterima.
Dan Lita Gading udah ngasih surat kalau psikologinya ya nggak bersalah. Tetapi Sarlito ini tetap yakin Jessica mempunyai tindakan kecurigaan. Nanti kita nonton deh saat waktu persidangannya ya. Karena kan nanti gue coba cerita udah data-datanya Sarlito ini seperti apa pada waktu persidangan. Dari dia minta maaf gitu Iya. kan. Kalau dia nggak, kalau dia minta bilang maaf, emang dia bersalah, nggak usah minta maaf ke Jessica lah, udah. Iya, Ya kan, untuk apa ya? nggak ada hubungannya Iya, kan. benar. Ya mungkin ada rasa, kan semuanya akan dikejar dosa, Benar. nggak dikejar dosa semuanya. Ya, akhirnya meninggal ya Pak. Ya nggak tahu, Iya sih. bukan dia karena meninggal karena ajal, tapi Iya. pas dia meninggal ajal, dia mengingat Jessica tolong maafkan saya. Mungkin saya nggak tahu meninggal susah atau tidak, nggak tahu. Iya, benar. Tapi ada kata-kata mengatakan tolong sampaikan Dani, tolong sampaikan saya dari Pak Profesor Sarlito, maafkan saya kepada Jessica. Jessica katakan minta maaf, ibu ngapa dia dimaafkan juga Jessica Benar. tetap di dalam kok, Benar. ya kan, nggak bisa keluar juga kok, ya kan, hanya bisa mengeluarkan itu PK. Oh, gue sebenarnya nggak bisa lah buat ngetawain orang yang sudah nggak ada, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi gue minta maaf kalau misalnya nanti ada salah-salah. Ini pembahasannya agak berat karena Sarlito ini udah meninggal lah ya. Tetapi di sini kita bisa nilai Sarlito tuh ngerasa bersalah ya sampai dia bisa minta maaf gitu ya ke Jessica. Oke. Kalau kita pikir-pikir, kenapa Sarlito ini minta maaf gitu? Orang minta maaf biasanya ngelakuin kesalahan ya. Kalau dia ngelakuin kesalahan, dia minta maaf. Tapi nggak dipungkiri, pendapat dari Sarlito itu bisa memberatkan Jessica. Oke, nanti kita masuk ke perdebatannya sih. Jadi ini kan kayak masih ngambang-ngambang sih ya kalau dengerin podcast ini. Next. Jika itu PK-nya diterima dan dikabulkan dari Nopom itu. Tapi tadi Bang Bosom bilang ya, Pak Bosom bilang tidak sesuai dengan keinginan. Itu keinginan siapa, Pak? Keinginannya Sarlito. Oke. Terus Sarlito kenapa ingin seperti itu? Ada pesanan juga kan? Ya. Ngerti ya? Benar. Saya nggak usah di perjelasan itu. Ya. Pasal itu dia nggak cocok nih. Dimarahin dia gitu. Harusnya begini. Ya. Gitu kan. Berarti pasal itu kan ada pesanan kan? Benar. Ya kan? Tapi kita nggak bisa buktikan. Tapi kenapa Jessica udah masuk kok? Apa hubungannya dia minta maaf sama Jessica? Saudara bukan? Anak bukan? Kira-kira gitu. Ya, benar. Nah, dia minta maaf. Ya. Nah, maka saya bilang, Lita Gading terakhir keluar. Nggak lama lagi. Timbul. Makanya, satu saat, dan sudah terjadi, karma itu akan datang Ya. satu-satu. Oke, Pak. Ini sekarang dengan karma ya. Jalan karma itu konon ya akan berlaku pada jaksa penuntut umum. Ya. Berinisial S yang sekarang disorot terkait harta kekayaannya. Siapa? Sandi? Oke, ini ada beda kasus sih sebenarnya. Apalagi sih ini Pak Bosom? Waduh, saya kalau harta kekayaan itu urusannya dia lah ya. Oke. Ya kan, saya nggak ada hubungan dengan dia punya mau punya apa saya sebagai penyelenggara negara, Oke. Ini yang disorot adalah Sandi ya sekarang yang lagi disorot karena itu baru banget gue bahas harta kekayaan Sandi cukup janggal ya. Karena di tahun 2015, 2016 ada tuh data-datanya. Tiba-tiba hilang tuh data-datanya ya, data kekayaannya. Tiba-tiba muncul di tahun 2050 kekayaannya itu langsung 5M. Nah itu yang lagi sorot. Tapi balik lagi, gue hanya menyinggung sedikit tentang Edi karena fokus gue yaitu membongkar siapa itu Sarlito. Oke, kita bahas dulu Sarlito. Siapa dia Sarlito? Oke, ini dia videonya sedikit ya. Gue tampilin siapa Sarlito. Ini saya Sarlito, nama lengkap Sarlito Wirawan Sarwono, dan saya bekerja sebagai guru besar psikologi di UI dan beberapa universitas yang lain. Saya biasanya bangun pagi itu jam. Oke, itu aja yang pengen gue ambil clickbaitnya, yaitu di mana dia pengajar juga di UI, yang pasti UI adalah Universitas Indonesia yang cukup besar. Ya, oke. Ini adalah sosok Sarlito ya. Emang sudah berumur ya teman-teman kalau kita lihat. Ini video yang di-tag di tahun 2016. Itu dia sosok Sarlito. Next. Oke teman-teman, kita masuk ke persidangannya antara Sarlito dengan Pak Otto Hasibuan. Nah, di sini Sarlito itu
melihat perilaku Jessica pada waktu di CCTV ya, ada namanya paper bag. Itu ditaruh di atas. Nah, kata dia itu sesuatu hal yang mencurigakan, yang dimana itu ditutupi gitu. Jessica mau melakukan suatu ketindakan itu ditutupi, dan itu sesuatu hal yang tidak lazim, atau nama lainnya tidak lazim itu hal yang tidak sering dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, makanya disebut tidak lazim ya. Nah, di sini dibantah dengan Pak Oto. Oke, kita dengar penjelasannya. Meletakkan paper bag di atas meja, Oke, saudara atas meja. mengatakan bahwa itu tidak lazim, dan saudara lazim. menyimpulkan itu sengaja untuk membentengi dan sengaja untuk bahwa dia akan melakukan sesuatu agar Oke. ditutupi paper bag. supaya tidak terlihat oleh orang lain. Lo lain. Oke, jadi supaya tidak terlihat orang lain, itu dia curiga banget dengan paper bag yang di atas meja Jessica. Oke, ini pendapat psikolognya ya. Lazimnya. Oke. Apa ukuran yang saudara gunakan untuk mengatakan lazimnya orang the tidak best. meletakkan itu di dalam di atas meja? Yang namanya lazim itu bukan kebiasaan. Orang-orang kebanyakan melakukan apa? Ya. Iya, Dari lazim mungkin kan dari kebiasaan. 100 orang, itu kalau 1 orang yang melakukan itu tidak lazim. Kalau 100 orang yang lazim. Apakah untuk itu saudara melakukan percobaan? Tidak usah. Tidak. Tidak Melakukan usah. perhitungan statistik juga enggak? Kalau di dalam lazim itu adalah istilah yang umum yang kita bisa lihat sehari-hari. Lazimnya laki-laki itu pakai celana gitu. Ada yang pakai Kalau ada laki-laki tiba-tiba pakai rok itu Di tidak lazim. Prancis. Itu aja. Itu kan nggak usah pakai penelitian itu. Jadi perempuan tidak pakai celana? Ya semua pakai celana. pinter loh Pak Oto ya. Yang saya bilang adalah laki-laki pakai rok bukan perempuan pakai celana loh. Jangan salah. Ya. Begini ya ahli ya, ini mohonlah supaya kita lebih sedikit saintifik ya. Lazim buat Bapak belum tentu lazim buat orang lain. Betul. Benar. Jadi oleh karena itu kita harus samakan dulu pendapat kita untuk menentukan lazim ini. Harus ada parameter, ada batu uji. Mantap. Jadi parameter yang Bapak gunakan itu apa, batu ujinya apa? Ya. Sekarang kalau gitu pertanyaannya kalau mau saintifik. Oke, bentar. Di sini Pak Oto pinter ya membantah seorang psikolog ya, gara-gara celana nih. Jadi perdebatan celana ya teman-teman. Ya karena nggak wajar aja gitu. Psikolog, ini kan hubungannya psikolog dengan kasus pembunuhan agak aneh ya. Ya inilah yang memberatkan Jessica ya. Jadi dari pendapat saksi ahli ini ya, psikolog lah gue sebutnya ya. Ini yang memberatkan Jessica dengan pendapat argumen dia ya, yang tidak berdasar. Next. Kalau mau disebut menaruh paper bag di depan kopi itu lazim, ada berapa orang ya Oke. di Ada berapa orang? yang pernah Bapak lihat? Pernah kita lihat Bapak yang ya? menempatkan Dikit sih. Kalau saya, kemarin saja teman saya langsung saya ledek tadi malam. Karena dia bawa bungkusan, kita beli itu obat, ya, obat dari Cina, bikin meja makan di Sun City sana, langsung dia bilang ini, letak di sini. Ini kau kena ke Jessica kau, saya bilang. Karena diletakkan di dalam Pinter meja. loh, Oto. Saya bilang lazimnya, saya ledekin dia begitu. Bagaimana itu? Fakta, bila perlu orang aja bisa Pak, panggil ke sini. 1, 2 fakta, 3 fakta masih belum lazim. Itu kasuistik. Lazim itu kalau saya bilang namanya lazim. Ya. Kalau laki-laki pakai celana itu lazim. Laki-laki pakai rok itu tidak lazim. Tapi ada. Iya. Orang Scotland itu pakai rok itu laki-lakinya. Barusan Bapak sudah mengatakan kalau 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu artinya Bapak sudah mainkan statistik. Oh, Kalau iya. statistik berapa persen yang sudah Bapak teliti? Waduh, enggak itu. Statistik lain lagi ilmunya. Makanya nggak boleh sembarang bisa mengatakan lazimnya kalau kita ada ukuran. Mantap. Boleh. Ya? Ukurannya apa? Enggak ada ukuran lazim bukan statistik. Bapak ngomong statistik, saya bukan ngomong statistik. Iya, di sini ini ya tersekak. Maaf teman-teman ya. Mantap ya. Pak Oto bermain secara logika, sedangkan ahli psikolog bermain secara teori ya. Mantap. Logika vs teori gitu, teori psikolog ya. Lazim gak lazim kan teori ya.
nggak ada data statistik ya teman-teman. Secara logika kalau pengen dicek-cek kayak gitu lazim enggak aja ya, emang harus ada data gitu. Emang pinter cuy Hasim-Bandia ya. Bagaimana ngomong lazim kok statistik? Enggak. Dalam statistik itu tidak ada kata lazim. Ada mean, standar deviasi, korelasi. Ada dong, jumlah kan bisa kita hitung. Iya, Kalau saya tes mendominan umpamanya, atau tidak. oh di sana saya temukan 100 yang meletakkan. Di sana ada 1000 tidak meletakkan. Loh itu statistik kita lihat dong. Oh berarti rata-rata di sana itu 1000 meletakkan dengan Hakim meja. garuk pala, guys. Istilahnya rata-rata Pak, bukan lazim. Bukan lazim. Loh, makanya sekarang ukuran lazim itu apa? Ukuran lazim itu bukan statistik. Loh, oke. Bukan lazim itu awam melihat sebanyak gitu loh. Ya sekarang yang saya tanya. Lazimnya spaghetti itu ada pastanya. Kalau spaghetti tiba-tiba ada ayam gorengnya nggak lazim kan gitu. Walaupun bisa. Loh, makanya saya bilang harus ada ukurannya toh. Saya Jadi nggak saudara punya ukuran nggak untuk Nggak katakan? punya, Nggak nggak ada. Ya udah, Nggak ada, cukup. ya tapi udah lazim selesai. itu tetap. Gimana ya, teori versus logika gitu ya. Ini hasilnya gitu. Gak diragukan juga sih, dia hobinya juga membaca buku ya. Secara teori dengan secara logika ya emang gak nyambung gitu ya. Tapi ya di sini Pak Otto menekankan kata lazim menaruh tas di itu nggak boleh gitu ya. Karena itu nggak membuktikan, itu membuat Jessica malah tambah diberatkan hukumannya ya. Ini juga ya, gue nggak tahu sih kenapa hakim memanggil ahli psikolog. Oke, next. Kita dengerin aja ya pendapat dia. Belum lengkap alat buktinya. Yang saya lihat sudah Tangannya kali Sarlito memberikan sejumlah penjelasan kepada media terkait kedatangannya kali ini. ya dilengkapi barangkali kalau belum lengkap alat buktinya. Yang saya lihat sudah memenuhi syarat, tapi kalau masih perlu alat bukti 1-2 lagi silakan. Secepatnya harus dilanjutkan ke P21 supaya nggak terlalu lama ini. Lalu menjadi isu di luar, bola liar gitu. Ya. Kalian dengar gak kata-katanya? Itu langsung dimasukin ke P21. P21 itu kalau nggak salah barang bukti ya. Barang bukti yang dimana sudah terkumpulkan, sudah jadi fix ya. Ketika barang bukti sudah lengkap, masuk P21. P21 itu data-data yang sudah lengkap. Nah di sini dia memutuskan, dia bilang ini Jessica ini harus cepat diselesain, harus diklarin. Takutnya Jessica, Mirna, kasusnya ini makin melebar kemana-mana. Banyak asumsi publish ya, yang sekarang lagi terjadi. Dan dugaan dia benar, sekarang kasus Jessica ini makin tergoncang ya. Makin banyak asumsi, kejanggalan-kejanggalan aneh-aneh ya. Oke, menarik. Terus Kemudian lalu menjadi judgment by the press, by the public. Kekhawatiran guru besar psikologi UI ini bukan tanpa alasan. Ia melihat kasus Mirna bisa menjadi bola liar bagi kepolisian, Bola liar. di Sekarang mana ya, teman-teman. terdapat celah hukum yang bisa dimanfaatkan di pengadilan nantinya. Meski hingga sekarang masyarakat masih sependapat dengan penetapan Jessica sebagai tersangka. Walaupun so far, menurut pendapat saya ini judgementnya publik sama dengan judgementnya polisi sampai sekarang kan. Kan kita publik sudah mengisukan bahwa tersangkanya Jessica. Ternyata sama dengan putusan polisi. Nah, saya tidak tahu apakah berikutnya sama lagi. Makin banyak yang diungkap, makin publik ini akan menilai. Makin banyak yang diungkap, publik makin menilai. Ini yang sekarang terjadi. Oke, ini video 7 tahun yang lalu teman-teman. Dan apa yang dia sampaikan jadi kenyataan guys. Gokil teman-teman ya. Jadi kenyataan ya. Semakin banyak yang diungkap, semakin banyak publik menilai. Gokil. Dia sudah punya feeling ya. Dugaannya bener ya. Dan sejauh ini penilaian publik itu untuk kasus Jessica ini ya, itu selalu seiring dengan kesimpulan-kesimpulan polisi. Mudah-mudahan begitu seterusnya, mudah-mudahan. Tapi belum tahu saya. Mudah-mudahan. Oh berarti Sarlito ini udah punya feeling ya, dirasat ya. Sekarang akhirnya berbalik ya, nggak ada malah ngedukung Jessica gitu ya. Emang di tahun 2016 tidak dipungkiri banyak yang menuduh Jessica adalah tersangkanya. Sekarang di tahun 2023 berbalik arah, bukan Jessica tersangkanya. Waduh, dia udah punya feeling. Hakim lah.
Ia juga menambahkan tersangka melakukan tes psikologi sama seperti pada umumnya. Hasil tes tersebut tidak dijadikan alat bukti untuk menetapkan status pelaku kejahatan. Akan tetapi, uji kejiwaan ini bisa menentukan sifat, karakter seseorang dalam berperilaku sehari-hari. Bukan, tes psikologi tidak untuk membuktikan itu. Oke, hanya untuk sehat Tes psikologi untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh polisi. Gitu, yang menentukan polisi, alat buktinya polisi. Tes psikologi bukan alat bukti. Tapi kalau polisi membutuhkan, coba lihat perbedaannya Jessica ini seperti apa. Sebelah mananya, sifatnya apa-apanya. Nanti saya carikan di hasil tes itu. Gitu aja. Soal Jessica sendiri, apakah dia mengalami penyakit kejiwaan? Psikolog senior ini tak menjawab. Namun, sang profesor mengungkapkan bahwa setiap pelaku kejahatan dalam kondisi sehat, tidak ada masalah dengan kejiwaan tersangka. Sehat apa nggak sehat itu kan, orang yang pembunuh itu sehat semua kok. Teroris itu sehat semua kok. Jessica Jadi sehat bukan ya. itu indikatornya. Oke. Jadi tidak ada masalah dengan kejiwaan ya Pak? Nggak ada masalah kejiwaan, tenang aja. Nah, itu di sini juga menjadi pertimbangan, tau gak sih? Dia nggak ada kejiwaan, psikologinya oke, bagus, aman. Motif Jessica membunuh tidak ditemukan, alasan dia membunuh nggak jelas ya, kenapa motifnya. Kenapa hakim memutuskan dia tetap bersalah ya? Ini ahli psikolog aja bilang dia kagak ada punya kejiwaan. Biasanya orang psikopat itu pasti ada lah ya, ada kejiwaan gitu ya. Psikolognya pasti terganggu segala macam. Bahkan dia tadi dites ya, dites udah kayak tes CPNS, tau nggak, ada psikolognya. Nah itu ya, tadi kita bisa lihat ternyata ya aman-aman aja, normal-normal aja, kagak ada yang aneh. Gokil ya. Nah, tapi gue menemukan barang bukti yang menarik, yaitu ada Krisnamurti sedang ngerangkul Pak Sarlito ya. Nah, ini dia nih, Krisnamurti. Diperiksa, ia menolak memberikannya karena terkait dengan kepentingan penyelidikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti juga menolak memberikan komentar terkait keterangan ahli yang diberikan Sarlito. Hingga kini Polda Metro Jaya masih melengkapi alat bukti serta belum menentukan tersangka atas tewasnya Mirna. Nah, itu ya. Nih, ini Krisnamurti lagi nih. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa Profesor Sarlito ini atau ahli psikolog, dia kenal banget Krisnamurti. Aduh, Krisnamurti yang lagi dicurigai lagi sekarang. Loh, Pak Sarlito ternyata sampai, kalau kalian lihat ya, ini tangannya Sarlito itu dipegang banget sama Krisnamurti, teman-teman. Nah, ini ya. Nih lihat nih, itu dipegangin banget tuh, dipeluk bahkan ya Pak Sarlitonya. Seakrab itu. Ya ini hanya statement gue ya, hanya dugaan gitu. Maaf ya teman-teman kalau misalnya salah gitu. Nah ini tapi dugaan gue ini mereka kenal baik gitu. Yang dimana Pak Edi itu kenal banget Krisnamurti. Dan Krisnamurti nggak mau muncul di podcast ataupun di ini ya, di media. Menghilang saja dia. Ini ya. Ini harus dicurigai juga. Menarik banget ya. Semakin banyak kita bongkar, makin banyak kejanggalan yang berhubungan dengan Krisnamurti. Next. Dan untuk informasi kabarnya sekarang kayak gimana untuk Bapak Profesor Sarlito. Di sini dia ini ya, udah meninggal teman-teman ya. Ya, kita bisa lihat di ini video. Sarlito Wirawan Sarwono, pria kelahiran Purwokerto 2 Februari 1944 tutup usia karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Ia meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Karena sakit, tapi belum tahu sakitnya apa. Jadi memang ada perdarahan di perut bagian dalam. Oke, memang udah tua tapi ada pendarahan ya di perut bagian dalam. Itu dia. Ini data-data yang gue dapat ya di tahun 2016 ya teman-teman, 7 tahun yang lalu. Jadi ya dia udah meninggal setelah menangani kasus persidangan Jessica. Nah ini ya videonya. Terakhir almarhum menjadi ahli dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin akibat kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dan kemudian dalam waktu yang Tim Liputan Kompas TV. Ya, jadi itulah ya
setelah nanganin kasus Jessica ini, dan akhirnya dia menghembuskan napasnya Sarlito. Ya itu aja sih. Dan kita coba masuk, karena nih tadi menyinggung Dokter Lita ya. Siapa Dokter Lita? Nah, murid daripada Sarlito. Iya Pak Sarlito itu. Iya. Tapi di luar itu kalau saya lihat, kalau saya nggak tahu kalau itu, tapi dia profesinya adalah sama dengan Pak Sarlito, psikolog forensik kalau nggak salah. Dan itu akan Ini siapa sih host? Saya juga nggak kenal sama kamu. Harusnya ya, saran saya nih, kalau mau podcast harus cari tahu dulu siapa narasumbernya, yang dibicarakan itu kasus apa, dan orang-orang yang terlibat itu kira-kira siapa. Jangan menggiring opini. Katanya kata pengacara yang satu bilang, katanya saya itu adalah seorang Lita Gading, ya kan? Lita Gading itu siapa? Katanya sosialita. Aneh ya kamu, sosialita. Search internet, kamu Google, supaya kamu tahu yang jadi pembicaraan, yang dibicarakan itu siapa dan apa profesinya. Jangan menyinggung dan menggiring opini ke hal-hal yang tidak baik. Menurut saya itu menyinggung loh perasaan saya gitu loh, dibilang saya sosialita. Kalau saya dianggap sosialita, tapi saya punya profesi yang kamu nggak tahu gitu loh. Makanya saya bilang googling supaya kamu lebih pinter ya. Podcast yang baik adalah podcast yang mengerti dan paham tentang ruang lingkup apa yang menjadi pertanyaan, dan podcast yang bisa membangkitkan dan menggali pernyataan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh si narasumber. Oke, dan hostnya itu harus cerdas, harus cermat, dan harus berkualitas. Tidak menggiring opini seperti ini. Paham? Jadi kalau kamu mau tahu siapa saya, klik Google. Oke? Malah dibilang sosialita, aneh. Ya ini adalah salah satu ya yang dibilang pengacara Jessica. Dia adalah yang dalam timnya Pak Sarlito ya, Prof Sarlito lah ya, psikolog. Nah di sini kita bisa baca dia nulis apa nih. Ini kasus Jessica, salah satu saksi ahli yang memberatkan Jessica meminta maaf kepada Jessica sebelum meninggal. Beliau menyesal telah menjudge Jessica. Hostnya harus belajar lagi, memalukan. Saya bukan sosialita, Dokter Lita Gading. Ya mungkin hostnya ini itu menilai dari akun TikToknya dia ya. Kita bisa lihat akun TikToknya dia selalu ngebahas topik-topik yang lagi trending ya. Kayak banyak lah macam-macamnya. Dan gue juga suka nontonin kok gitu ya. Ya karena pendapat dia juga bagus kok ya. Dan dia juga punya gelar dokter kan ya. Oke lah ya. Udah DR Dokter Lita ya, sekolahnya pun tidak murah tentunya buat menjadi sosok dokter. Oke. Ya kalian kita sudah membongkar, dan dari menit-menit ya sudah berlalu waktunya. Makasih banget yang udah nemenin siapa itu sosok Sarlito. Dan tapi sebelum mengakhiri video, gue mau bacain apakah ada yang ngirimin gue super thanks, atau kalau tidak ada ya udah kita langsung masuk ke top komen ya teman-teman. Oke, komen pertama like-nya 42 dari @suwijabagian umum 3117. Pak Kapolri jangan pura-pura telinganya budek. Banyak oknum polisi di kasus Jessica. Saya masyarakat menangani omongan Pak Kapolri, katanya ditindak tegas. Nah ini komen pertama ya. Aduh no komen sih kalau Pak Kapolri ini agak membawa institusi gitu. Jadi ya ini kalian bisa coba komen lah di bawah ya. Komen kedua nih dari like-nya 31 dari @nurulmalik_fm1m. Rasmon adalah cerdas, gak rugi orang tua susah payah sekolah tinggi membela kebenaran dengan jujur. Bangga orang tua punya anak seperti beliau. Harus terus demi negara Indonesia. Nah ini ya. Oke, komen nih top komen yang ketiga like-nya 22. Itu dari Wisnu Charus 899. Kejar dan cari tahu pemilik Olivier Cafe. Tempat kejadiannya di tahun 2016. Siapa yang ngambil, siapa yang mengcopy, siapa yang menghapus data DFR sehingga tidak berimbang. Meski jelas kalau kasus ini adalah sebuah rekayasa demi harta, pengangkat, dan jabatan. Oke, ya juga ya. Ini komen yang paling mantap sih teman-teman ya.
dari Wisnu dengan jumlah like 22. Bener. Dan gue udah nyari tahu pemilik Cafe Olivier, data-datanya tuh nggak banyak gitu ya. Di berita pun nggak banyak data-data yang tahu siapa pemilik Cafe Olivier gitu. Tapi gue dapat satu pemiliknya ya. Dia Laura Bastian, suaminya ya. Nah, itu Laura Bastian. Dan kalau BTW ngomongin pangkat dan jabatan, ya banyak kok yang selesai dari kasus Jessica ini pangkatnya tiba-tiba naik gitu ya. Jabatannya naik. Gokil sih. Oke, teman-teman. Makasih ya. Ini banyak banget yang komen dan nggak bisa gue bacain semua. Tapi jangan pernah bosan ya buat komen. Dan satu lagi, gue minta maaf kalau misalnya ada salah penyampaian, salah penyebutan. Mohon dimaafkan ya. Gue cuma bisa ngebalas dengan tombol love kalian. Makasih banyak ya sudah komen. Gue Fadli undur diri. Dan di konten ini sekali lagi gue minta maaf teman-teman ya. Misalnya nih ada salah penyampaian ya, gue minta maaf. Salah kata apapun lah itu. Oke, untuk menutup konten ini gue Fadli undur diri. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.